Citra kemana sih masih ngelarang-larang gue buat telepon? Silakan, Mbak. Ngapain juga? Atau jangan-jangan si Citra? Pak. Lo masih sempet nih ya mikirin Citra. Lagi kayak gini juga. Iya kan namanya juga Citra pacar gua. Apa salahnya coba? Iya nggak salah. Ya udah sekarang mendingan lo pikirin nih, lo mau naruh kameranya di mana? Yang enak sana apa? Bentar, gue cari dulu nih spot yang cocok buat ngerekam. Mana ya? Kayaknya sana oke tuh. Sebelah sono. Nah, jadi pas kantor gue sama Mel duduk, kameranya bisa ngerekam kita pas dari angle depan. Gimana? Bagus sih, bagus. Ya kan? Yaudah, mendingan sekarang kita kesana, kita set up semuanya, kita atur. Ayo. Ran. Lo lihat deh. Gue kayak pernah lihat dia sama Mel di kampus menjelang ulang tahun si Mel. Serius lo, Tak? Iya. Dia? Masa sih? Tapi dari tampangnya kayaknya ketuaan nih buat jadi mahasiswa di kampus kita. Emang dia tua, bukan anak kampus ini juga. Dia tuh kayaknya salah satu manajer di cafe ini. Lo tau dari mana? Kerjaan kamu tuh nggak pernah becus. Masa kafe yang kamu pegang nggak bisa bikin dekorasi kayak contoh yang saya kasih sih? Saya sudah semaksimal mungkin, Mbak. Oh my god, itu maksimal. Hello, it's my birthday. Ingat nggak? Nih ya yang datang wartawan, selebgram teman-teman saya. Masa dekorasinya kayak gitu sih? Nggak banget, itu murahan. Saya coba rubah dekorasinya, Mbak. Nggak usah. Mending saya cari cafe Dedi yang lain. Kalau misalnya kamu dekor ulang, namanya buang-buang waktu, tahu nggak? Saya mohon maaf, Mbak. Mending minta maafnya ke Dedi deh. Soalnya bakal saya aduin ke Dedi kalau misalnya manajer Mozaik Cafe itu nggak becus. Tak. Lo yakin? Lo pernah ngeliat dia sama Mel? Ran, gue yakin banget nih 1000% tuh orangnya. Dan gue yakin juga kayaknya kafe ini tuh salah satu kepunyaan bokapnya si Mel deh. Masa sih? Kayaknya si Mel tuh sengaja deh giring kita ke kafe ini. Biar kita tuh diawasin. Nah, kalau kita diawasin begini kan berarti kita nggak bisa tuh dapat bukti kalau si Mel itu buta. Iya kan? Bisa saya bantu? Atau saya mau antar ke tempat Gozi yang paling enak di sini? Sumpah ya Ran, gue nggak habis pikir banget sama si Mel, tau gak sih? Bisa-bisanya gitu dia antisipasi duluan buat kagak kejebak sama rencana kita. Nah, itu artinya dia tuh emang gak gampang kejebak sama rencana kita, Ran. Ya udah lo tenang aja, Tak. Pokoknya gue bakal pikirin nih gimana pun caranya supaya Mel tuh bisa ngaku kalau dia tuh pura-pura buta. Tapi lo juga itu harus pikirin mateng-mateng lagi, Ran. Jadi kita tuh nggak ngasal kalau bikin planning baru. Maksudnya gimana? Ya maksud gua lo pikirin nih mateng-mateng cara yang tepat buat ngasih tahu si Mel kalau lokasi ketemuan lo itu di mana dan baru. Ya maksud gua biar si Mel itu nggak curiga gitu kalau tiba-tiba lo itu pindah-pindah lokasi, ya kan? Nah, yaudah yuk. Wait, seriusan? Pangeran kabur dari Mozaik Cafe? Oh my god, gimana sih bukannya tahan? Nggak becus banget kerjaannya. Nyebelin banget sih. Pangeran bisa kabur. Wait, apa jangan-jangan dia curiga ya karena gue udah atur dia untuk datang ke Mozaik Cafe?
telepon aja deh, my prince. Mel. Ya Lord, kirain temen deket Didi sama anaknya udah dateng. Ternyata belum sampai juga. Gue kan harus buru-buru ketemu sama my prince. Mana pangeran pakai pindah kafe segala lagi. Ibu bingung ya, Put. Kenapa kita disuruh Pak Remo nunggu di sini? Padahal bukannya anaknya nunggu di ruang VVIP. Aku juga nggak tahu, Bu. Ya udah kita tunggu aja di sini. Siapa tahu emang Om Raymond butuh waktu dulu untuk ngomong sama anaknya sebelum ketemu sama kita berdua. Iya, kamu bener sih. Ibu bisa ngerti kalau Om Raymond itu perlu ngobrol dulu sama anaknya. Karena dari tadi Ibu lihat, dia tuh kelihatan tegang. Iya, Bu. Put, Ibu perhatiin kamu. Dari tadi kamu itu juga kelihatan gugup. Kamu tuh tegang loh dari tadi. Itu karena kamu nervous mau ketemu anaknya Pak Remo. iya, aku nervous, Bu. Put, kamu nggak usah khawatir sayang. Ibu yakin deh kalau anaknya Pak Raymond itu pasti suka kenal sama kamu. Aku juga berharap Mel gak akan bikin masalah, Bu. Tapi aku tahu gimana Mel. Itu kenapa aku khawatir. Ya elah, bikin lowbat lagi nih handphone. Gue juga lagi. Kok bisa barengan gini sih kita lowbatnya? Sayang banget. Padahal kan tadi kalau kita bisa rekam aktivitasnya si Mel, kita bisa dapat bukti kuat kalau dia itu beneran gak buta. Dan lo lihat kan tadi, seakan-akan dia bisa lihat Raymond. Maaf, apa saya bisa catat pesanannya apa? Lo mau pesan apa? Samain aja biar cepet. Mbak, saya pesan ice lemon tea aja. Udah, itu aja. Iya, emang cuma itu aja, Mbak. Udah pesan lama, cuma minum doang. Apa sih lu, Hah? Lu ngapain? Tuh cewek songong banget. Ya kalau kita cuma mau pesan iced tea, lo kenapa? Ya elah sabar kali. Lu jadi emosian kayak gini sih. Ingat tujuan kita kesini itu apa? Ya, sorry, gue lupa. Lupa terus.